Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Wah, sudah lumayan lama ya kita tidak berjumpa. 1 bulanan lebih. Apakah kalian sudah merindukan suara Mr. Andalan saat mendongeng? Mohon maaf sebelumnya karena Mr. Andalan sempat menghilang dari lane karena lagi sibuk meningkatkan ranah kultivasi. Tapi tenang aja ya, walaupun agak lambat sedikit, tapi pasti akan update video baru. Tentu aja sebagai gantinya kalau upload durasinya agak panjangan. Ya seperti ini, karena udah ketinggalan beberapa episode terbaru. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu stay di Sekte Wall Story. Jadi gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur ceritanya. Let's go react. Lanjut dari episode sebelumnya, Shin memperlihatkan Pak Gembul mata-mata Sekte Xingyang sedang berlarian di area tebon-tebon. Dirinya nampak sedikit terbanggongkan dengan kemunculan Aceng yang langsung menjadi kepala Sekte Heng Yue. Bahkan memiliki rencana untuk membombardir Sekte Xingyang. Dengan begini, Pak Gembul pun buru-buru menuju ke markas persembunyiannya untuk segera melapor kepada Sekte Xingyang. Tapi sayang sekali belum sempat untuk melapor, Aceng dan Mbak Sue tiba-tiba mentungul, menciduk kelakuan Pak Gembul yang berada di markas persembunyiannya. Jelas hal ini membuat Pak Gembul deredek adem panas, sebab di situ Aceng udah tahu betul identitas asli Pak Gembul, yaitu Wakil Ketua Pavilion Informasi Sekte Xingyang bernama Suyan. Meskipun begitu, Pak Gembul masih aja mengelak, nggak ngaku kalau dirinya adalah mata-mata Sekte Xingyang. Dirinya sok-sokan berkata bahwa Aceng sengaja ingin membersihkan sisa pengikut Pak Tong Xuan dengan cara menuduh dirinya sebagai mata-mata Sekte Xingyang. Mendengar itu, akhirnya Aceng memiliki ide, yaitu menawarkan diri untuk menggunakan teknik memindai jiwa dan mencari ingatan, menciduk identitas dan latar belakang Pak Gembul. Jelas hal ini membuat Pak Gembul tidak bisa ngeles lagi, memilih untuk langsung kabur melarikan diri. Namun tentu aja Aceng tidak akan tinggal diam. Dirinya langsung beraksi juga, mengeluarkan jurus formasi penghalang supaya Pak Gembul nggak bisa kabur kemana-mana. Auto terjun bebas nelosor nabrak formasi penghalang goib. Pada momen itu, Aceng dan Pak Gembul terlibat ponteng-pontengan untuk beberapa saat. Bagusnya sih, kekuatan Pak Gembul nyiteng banget. Alhasil gak butuh waktu lama bagi Aceng untuk mendelosorkan Pak Gembul di TKP. Selang beberapa menit, Mas Ding Tian dan kawan-kawan Aceng mentungul di TKP. Mereka semua saling melapor bahwa mata-mata dan pengintai yang disusupkan ke Sekte Heng Yue semuanya sudah dibersihkan. Selanjutnya, tinggal menyebarkan kabar palsu dengan mengatasnamakan para mata-mata tersebut agar Sekte Xingyang dan Sekte Qingyun mengira kalau Sekte Heng Yue masih dikuasai oleh Pak Tong Xuan. Aceng pun juga menyuruh untuk menyebarkan rumor bahwa dirinya sedang diburu oleh grup Pak Tong Xuan dan para sekte besar lainnya. Dan Shin pun berganti memperlihatkan situasi Sekte Xingyang. Di situ Pak Ketua Xingyang nampak kegirangan setelah mengetahui berita rumor bahwa Sekte Heng Yue dan para sekutunya telah mengirim pasukan untuk memburu Aceng. Dengan kata lain, sekarang Sekte Heng Yue sedang kacau, merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk beraksi juga, membombardir Sekte Heng Yue. Pak Ketua Xingyang berencana untuk menyerang wilayah-wilayah sekutu Sekte Heng Yue, terutama yang pernah berselisih dengan Sekte Xingyang. Setelah itu baru menaklukkan Sekte Heng Yue dalam satu serangan. Bahkan di situ Pak Xingyang juga ingin mengajak Sekte Qingyun untuk
untuk bersekutu kerjasama dalam tawuran melawan Sekte Heng Yue. Dan scene berganti lagi ke Aceng, sudah berada di kontrakan syahdunya Sekte Heng Yue. Gubuk pemberian mbaknya linger dulu. Di situ Aceng nampak berdiskusi dengan Tuan Naga Tiran tentang menangani benda pusaka yang diselimuti aura iblis. Bisa kita lihat benda itu sepertinya si hati iblis. Tuan Naga menyarankan supaya Aceng menggunakan mantra matahari tata gata pemurni dunia untuk memadamkan kejahatan, kebencian, dan hasrat jahat. Dengan begitu akan menjadi sebuah hati yang hanya memiliki kekuatan murni ilmu iblis. Itu jauh lebih esensial dibandingkan darah iblis yang diserap Aceng. Mendengar itu segeralah Aceng menjalankan aksinya, berjumpa jampi mantra matahari tata gata pemurni dunia. Hingga selang beberapa menit Aceng menyadari suatu keanehan di dalam alam baka tubuhnya, yaitu terdapat perwujudan iblis dan dewa saling adu mekanik. Perwujudan iblis itu sudah pasti datang dari benda pusaka hati iblis tadi. Sedangkan untuk perwujudan dewa, Tuan Naga Tiran menjelaskan bahwa ketika Aceng senggel melawan Mas Hukum dalam mode ilmu iblis, Aceng memakai mantra matahari tata gata pemurni dunia sehingga Aceng menjadi target dewa. Alhasil sekarang yang terpenting Aceng harus menyeimbangkan dua kekuatan tersebut. Jika tidak, kekuatan pertempuran iblis dan dewa akan menghancurkan alam baka kesadaran Aceng. Segeralah Aceng beraksi, meluncur untuk menghentikan kelakuan dewa dan iblis tersebut. Jangan sampai mereka berdua terus-terusan adu mekanik. Aceng menggunakan mata Sharingan Immortal, keseimbangan yin dan yang, guna menstabilkan kekuatan iblis dan dewa. Beruntungnya cara itu berjalan mulus, solusi terbaik untuk sementara. Setelah itu Tuan Naga Tiran berkata lagi pada Aceng bahwa, "Bocah, kau berkultivasi prinsip mulia, tapi memiliki hati iblis mengisi tubuhmu. Kelak kecepatan kultivasimu bisa berkali lipat jauh melebihi orang lain." Setelah berkata itu, yang bener aja, kultivasi Aceng pun langsung meningkat. Yang tadinya di ranah Dark Space tingkat 4, sekarang naik ke tingkat 6. Benar-benar di luar prediksi BMKG. Singkat cerita, tak lama kemudian Mbak Sue Mentungul melapor pada Aceng bahwa keluarga Sangguan sekutu Heng Yue, yaitu wilayahnya Putri Yuer, sedang diserang oleh pasukan dua istana Sekte Shenyang. Mendengar itu membuat Aceng pun ke-trigger. Tak menyangka Sekte yang menyerang wilayah Putri Yuer lebih dulu. Alhasil Aceng memutuskan untuk segera OTW ke TKP, menyuruh Mbak Sue untuk menyampaikan perintah mengumpulkan pasukan Yan Huang dengan ranah Dark Space dan di atasnya untuk ikut tawuran rame-rame. Dan scene pun berganti, memperlihatkan situasi keluarga Sangguan wilayah Putri Yuer yang ternyata memang sedang dalam kondisi suram, dibombardir oleh pasukan Sekte Shenyang. Situasi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Di situ bisa kita lihat terdapat dua tokoh pria yang memimpin tawuran tersebut bernama Pang Tong dan Yin Chang, berada di ranah Heavenly Kuasi. Akan tetapi yang membanggongkan Mas Yin Chang ini orangnya agak cabul, yaitu punya angen-angen untuk menjadikan Putri Yuer dan mbaknya sebagai bojonya. Mbaknya Putri Yuer bernama Han Yue. Rumornya memiliki tubuh roh Dao. Terlihat memang tampang Mbak Han Yue ini lumayan beautiful. Pantas saja Mas Yin Chang kelepek-kelepek, auto meluncur untuk menaklukkan Mbak Han Yue. Untuk beberapa saat terjadilah ponteng-pontengan di antara mereka. Namun sayangnya kekuatan ranah kultivasi Mbak Han Yu lebih rendah dari Mas Yin Chang, yaitu ranah Dark Space. Alhasil Mbak Han Yu mencela terpukul mundur. Beruntungnya pada detik-detik dia hendak dijotos Mas Yin Chang, pendekar fuckboy andalan kita Mentungul dengan cepat menyelamatkan Mbak Han Yue, membuat semua orang di TKP pun terbanggongkan. Karena memang rumornya kan Aceng sedang diburu. Mengapa kok tiba-tiba bisa Mentungul? Tanpa berlete-lete segeralah Aceng freestyle, meluncur untuk ngeponteng-ponteng Mas Yin Chang. Awalnya Aceng bisa mengimbangi kekuatan Mas Yin Chang, tapi kampretnya ternyata rekan Mas Yin Chang ikut campur, membuat Aceng sempat terpukul mundur. Dengan kata lain, Aceng solo player melawan dua orang ranah Heavenly Kuasi. Ini sih termasuk ngerepotin. Alhasil Aceng memutuskan untuk menggunakan kekuatan hati iblis.
menambah power tempurnya. Tak disangka dengan bantuan kekuatan iblis, Aceng bisa membalikkan keadaan dengan mudah memukul mundur 2 orang Heavenly Kuasi. Hal itu membuat orang-orang hanya bisa terdelongopkan melihat kesaktian ngeri Aceng. Meskipun Aceng dapat memukul mundur Mas Yincang dan kawannya, tapi itu belum berakhir. Mereka berdua masih bertahan dan bekerja sama mengeluarkan jurus goib andalan yang membuat jiwa Aceng hampir tersedot keluar. Bagusnya bersama dengan momen gawat itu, kawan-kawan Aceng tiba di TKP pasukan Yan Huang. Langsung dengan cepat meluncurkan serangan dan nolongin Aceng. Alhasil Aceng kembali terselamatkan, lalu lanjut melakukan serangan balik, yaitu api naga iblis. Dengan kilat melibas Mas Yincang dan rekannya, epic comeback is real. Aceng memang benar-benar andalan. Lanjut episode 80. Scene memperlihatkan situasi yang udah mulai tenang di wilayah kekuasaan Putri Yuer. Pasukan 2 istana sekte Zeng yang udah dibereskan semua, tidak ada yang berhasil kabur. Dengan begini, Aceng pun mengajukan diri. Apakah keluarga Sangguan bersedia bergabung menjadi sekutu? Jika iya, maka Aceng bisa membantu anggota ranah Spirit Void keluarga Sangguan membuka lautan inti dan lautan kesadaran. Dikatakan lautan inti baru bisa dimiliki di ranah Dark Space. Alhasil mendengar pernyataan ini seketika membuat Mbak Han Yue dan gengnya terbangkongkan. Apakah beneran bisa ranah Spirit Void membuka lautan inti dan lautan kesadaran? Dan gak perlu mikir panjang lebar, Mbak Han Yu dan kawannya langsung bersedia join, siap mengikuti perintah pendekar Aceng andalan. Singkat cerita, scene berganti di malam hari. Pada momen ini, beberapa anggota wilayah Sangguan telah berhasil membuka lautan inti berkat bantuan Aceng. Begitu juga dengan Putri Yuer. Aceng menjompa jampi mantra sakti Putri Yuer di dalam ruangan. Hasilnya Putri Yuer berhasil membuka lautan kesadaran dan lautan inti. Dirinya pun auto kegirangan, sangat berterima kasih banyak dan langsung ngamplok Aceng berpelukan teletabis. Pada momen itu, tak disangka Putri Yuer mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, yaitu nembak Aceng. Dia mengatakan bersedia untuk menjadi pengantin Aceng. Bahkan sampai Putri Yuer hendak mencipok Aceng. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mentungul sosok Aceng yang lain menciduk kelakuan mereka berdua. Dan ya, ternyata itu semua bukanlah Aceng yang asli. Aceng telah menggunakan jurus kaki bunsinnya yang disebar di wilayahnya Putri Yuer untuk mempersingkat proses jompa jampi lautan inti kepada orang-orang wilayah Sangguan. Jelas hal ini membuat Putri Yuer bad mood dengan kelakuan kampret Aceng. Sementara untuk Aceng yang asli, terlihat dia sedang berjalan sendirian, lalu tak sengaja melihat sebuah bunga goib sakti bernama bunga permata 7 warna, salah satu bahan pemurnian pil tingkat langit yang langka di dunia. Akan tetapi yang membanggakan, ketika Aceng mencoba nyentuh dan meraba bunga goib tersebut, tak diduga malah berubah wujud menjadi mbaknya Putri Yuer, yaitu Mbak Han Yue. Hal ini pun membuat Aceng kadapat, dan Mbak Han Yu pun menjelaskan bahwa dia adalah tubuh jiwa Dao. Setelah ia memakan bunga permata 7 warna dulu, terkadang akan muncul wujud yang di luar dugaan, alias berubah menjadi bunga goib tersebut. Dengan begini, Aceng langsung kepikiran, berarti darah Mbak Han Yue memiliki efek dari bunga permata 7 warna. Alhasil Aceng berinisiatif untuk mencoba meminta sedikit darah Mbak Han Yue. Namun yang membanggakan, bersamaan dengan momen itu, Tuan Naga Tiran malah langsung merasuki tubuh Aceng dan berkata pada Mbak Han Yu bahwa dia ingin sekali Mbak Han Yue melahirkan anak untuk Aceng. Dengan kata lain, Aceng ngelamar Mbak Han Yue. Kelakuan Tuan Naga Tiran ini membuat Aceng kadapat. Apa maksudnya ini? Dan Tuan Naga Tiran hanya menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Aceng. Sementara untuk Mbak Han Yue, tak diduga dirinya gas-gas saja dilamar Aceng, sebab Aceng
Aceng tidak hanya berjasa menyelamatkan keluarga Sangguan, kemampuan dan kepribadian juga di atas rata-rata, termasuk adalah pilihan terbaik untuk dijadikan suami. Jadi Mbak Hanjue pun dengan senang hati menerima lamaran Aceng untuk menjadi suami istri dua sejoli andalan. Tak lama pun Putri Yur mentungul, terbanggongkan melihat kelakuan Aceng yang fuckboy. Bahkan mbaknya juga digebet oleh Aceng. Dan scene pun berganti di keesokan harinya, memperlihatkan Aceng yang sedang berkumpul dengan geng Yan Huang. Di situ terlihat Mas Yin Chang dan rekannya udah tepar tak berdaya. Beruntungnya mereka berdua masih hidup, sebab Sekte Seng Yang memiliki papan giok jiwa mereka berdua. Jika dibunuh, takutnya malah akan membuat Sekte Seng Yang waspada. Jadi solusi lainnya, kultivasi Mas Yin Chang dan kawannya dihancurkan, supaya nggak petakilan. Setelah itu, Aceng pun menerawang ingatan jiwa mereka berdua. Yang tak diduga, ternyata Sekte Hingyun sedang menyerang keluarga Xiong dari daratan selatan, yaitu wilayahnya si bocah gendut. Mengetahui ini, segeralah Aceng bergegas OTW menuju ke kampungnya bocah gendut. Sementara di tempatnya si bocah gendut, terlihat wilayah mereka sangat tidak diuntungkan. Bahkan si bocah gendut sendiri udah delosor tak berdaya, pasrah dengan keadaan yang terjadi. Sampai dia udah pamitan mengucapkan kata-kata mutiara perpisahan pada kawan-kawannya. Bisa kita lihat di situ juga ada Masitunan dan ayangnya, sebab bapaknya bocah gendut dan bapaknya Masitunan temenan. Jadi saat ini sedang bekerja sama. Selang beberapa menit sudah bisa kita tebak, pendekar fuckboy andalan kita pun mentungul. Dengan cepat Aceng nolongin bocah gendut, memberikan cenil penyembuh serta menjumpan jampi mantra sakti. Seketika pun membuat lautan inti bocah gendut terbuka. Bersamaan dengan itu, formasi pelindung wilayah bocah gendut akan segera ambrol. Alhasil Aceng menyuruh bocah gendut untuk fokus menstabilkan lautan inti, sedangkan ia akan freestyle tawuran melawan para musuh yang menyerang. Di sisi lain, bapaknya si bocah gendut dan bapaknya Masitunan sudah mulai terpojok, nggak mampu lagi bertahan melawan kelompok rombongan Sekte Hingyun. Hingga akhirnya seperti dugaan kita, pendekar Aceng pun mentungul, seraya meluncurkan serangan-serangan goib. Tanpa berlete-lete Aceng maju senggel ponteng-pontengan melawan ketua rombongan musuh. Selang beberapa menit pun kawan-kawan Aceng lainnya juga tiba, yaitu orang-orang Sekte Heng Yue dan pasukan Yan Huang, ikut membantu untuk melawan rombongan Sekte Hingyun. Alhasil terjadilah tawuran geger-geden di TKP. Bagusnya sih nggak butuh waktu lama untuk mengalahkan rombongan Sekte Hingyun. Apalagi Aceng bisa dengan cepat mendelosorkan ketua rombongan Hingyun. Hanya sekali tebas, lawan terlibas. Sangat easy bagi Aceng. Singkat cerita, setelah grup Aceng memenangkan tawuran, scene pun berganti memperlihatkan Aceng yang sudah berada di aula, berkumpul dengan kawan-kawannya. Mereka semua terbanggongkan dengan Aceng yang sekarang bertambah sakti, bahkan menjadi penguasa suci dan ketua Sekte Heng Yue. Di situ Aceng pun menawarkan diri untuk mengajak bapaknya bocah gendut dan bapaknya Masitunan bergabung dengannya menjadi sekutu andalan. Dengan bantuan kedua keluarga besar tersebut, kekuatan akan menjadi lebih hebat, memiliki peluang besar untuk menang dalam membombardir Sekte Seng Yang nantinya. Bagusnya bapak-bapak ini setuju, bersedia bergabung dengan Aceng. Setelah itu, tiba-tiba Aceng merasakan kehadiran seseorang yang memantau mereka. Dengan cepat Aceng menciduk si tersangka, yang ternyata dia adalah murid andalan nomor 1 dari Sekte Hingyun, yaitu Mas Zhou Ao. Awalnya Aceng ingin ngeponteng-ponteng Mas Zhou, tapi Masitunan menghentikan kelakuan Aceng serta mengatakan untuk mengampuni Mas Zhou Ao, sebab dalam tawuran geger-geden tadi, Mas Zhou yang memberi kabar kepada keluarga Situnan. Berkat Mas Zhou, keluarga Situnan datang tepat waktu untuk membantu menahan Sekte Hingyun bersama. Dengan kata lain, Mas Zhou Ao sudah mengkhianati Sekte Hingyun. Mendengar pernyataan ini, Aceng pun minta penjelasan dari Mas Zhou, mengapa kok melakukan hal seperti ini, sangat berisiko. Dan Mas Zhou Ao langsung sujud syukur sambil menjelaskan bahwa Mas Lu Hou, yaitu wadah jiwa naga Sekte Hingyun, telah mencelakai betina yang ia cintai. Kemarin Aceng telah membunuh Mas Lu Hou, termasuk sudah berjasa dalam membantu membalaskan dendam. Maka dari itu sebagai gantinya, ia bersedia membantu Aceng mengalahkan Sekte Hingyun.
Lanjut episode 81. Shin memperlihatkan Aceng dan kawan-kawan yang masih berkumpul di aula. Di situ Mas Zhou Ao pun menjelaskan tentang seluk-beluk sekte Qingyun. Dia berkata, di sekte Qingyun, Gong Xunzi hanyalah ketua sekte boneka. Pemegang kekuasaan sesungguhnya adalah asosiasi sesepuh yang dibentuk oleh 5 sesepuh. 5 sesepuh bergerak bersama, kekuatannya mengerikan. Namun asalkan 5 sesepuh tidak ada, sekte Qingyun akan bisa diraih dengan mudah. Aku punya satu cara yang bisa menyingkirkan 5 sesepuh Qingyun. Setelah mengatakan itu, Shin langsung berganti, memperlihatkan 2 kultivator yang sedang adu mekanik di kampung menjadi pusat perhatian warga di sekitar. 2 kultivator tersebut adalah sesepuh sekte Qingyun dan Pang Tong, kawannya Mas Yincang kemarin, penguasa istana sekte Zhengyang. Hal ini pun membuat orang-orang terbanggongkan sebab rumornya kan sekte Qingyun dan sekte Zhengyang bersekutu. Mengapa sesepuh Qingyun memburu Pang Tong? Dengan cepat kabar ini disampaikan pada kedua sekte tersebut dan Shin berganti di tempatnya sekte Zhengyang. Terlihat di situ para sesepuh Zhengyang menerima kabar dari salah satu anggotanya bahwa sepuh Qingyun sedang memburu Pang Tong. Dengan pernyataan ini membuat mereka pun langsung bad mood sebab Mas Yincang dan Pang Tong sampai saat ini belum memberi kabar apakah mungkin ini beneran perbuatan sekte Qingyun. Alhasil sesepuh Zhengyang akan pergi menyelidiki. Jika benar ini perbuatan sekte Qingyun, maka mereka akan tawuran melawan sekte Qingyun sampai mudar. Sementara Shin berganti di sekte Qingyun. Di situ mereka juga sedang membahas rumor yang beredar. Akan tetapi yang sebenarnya adalah sesepuh Qingyun tidak sedang memburu Pang Tong. Beliau yakin ada orang yang sengaja menjebaknya. Alhasil beliau pun juga akan turun tangan pergi mencari orang yang menjebaknya. Dan di sisi lain memperlihatkan Pang Tong yang masih diburu akhirnya sampai di area tebon-tebon. Ternyata inilah rencana Aceng. Dia menyamar dan bersandiwara demi menjebak sesepuh Qingyun. Hingga setelah rombongan sekte Qingyun tiba, Aceng langsung menggunakan tubuh asli Pang Tong yang dilempar ke arah rombongan sekte Qingyun. Dengan begini, membuat sesepuh Qingyun menjiotos tubuh Pang Tong sampai delosor. Barengan dengan itu juga grup sekte Zhengyang mentungul, terbanggongkan melihat kelakuan sesepuh Qingyun yang mencelakai Pang Tong, penguasa istana dari sekte Zhengyang. Simpelnya, rencana Aceng ini ngefitnah sepuh Qingyun. Alhasil tidak bisa dihindari lagi, terjadilah tawuran antara sepuh Zhengyang dan sepuh Qingyun. Singkat cerita, Shin berganti memperlihatkan Aceng yang sudah berada di markas singgahnya. Di situ dia mendapat kabar bahwa tawuran antara sepuh Zhengyang dan Qingyun telah berakhir. Lumayan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Persekutuan di antara mereka juga telah sepenuhnya terpecah, nggak jadi kerjasama. Rencana awal Aceng berjalan mulus. Sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu Aceng akan membantu Mas Zhou Ao balas dendam, menuntut keadilan pada ketua sekte Zhengyang Gong Xunzi. Mas Zhou Ao menjelaskan, sejak Luho menjadi wadah jiwa naga, dia tidak hanya melecehkan murid betina seenaknya, juga terus menindas murid yang dulu posisinya lebih tinggi darinya. Aku melaporkan hal ini pada 5 sesepuh dan ketua Gong Xunzi, tapi mereka malah tidak memperdulikan hal ini. Demi membalas perilakuku, Luho tidak hanya memukuliku hingga terluka parah, dia bahkan melecehkan Sun di hadapanku. Hal ini membuat Sun tidak bisa menerima penghinaan dan memilih bunuh diri. Jika saja waktu itu ketua Gong Xunzi bisa menegakkan hukum dengan adil, tragedi suram seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dan ya, karena alasan inilah Mas Zhou Ao ingin balas dendam, menuntut keadilan pada sekte Qingyun yang biadab. Tanpa berlete-lete, segeralah Aceng menjalankan rencana selanjutnya. Dan Shin berganti, Aceng menyamar lagi menjadi sepuh Qingyun untuk bersandiwara adu mekanik memburu Mas Yincang, mencoba untuk menjebak sekte Qingyun. Bagusnya nggak butuh waktu lama, 5 sesepuh Qingyun langsung OTW ke TKP, menciduk siapa orang yang merusak reputasinya. Setelah bertemu, Aceng pun menampakkan diri ke wujud aslinya yang membuat 5 sepuh Qingyun terbanggongkan. Ternyata biang keroknya adalah Aceng sekte Heng Yue. Pada momen itu, Aceng juga membawa pasukan Yan Huangnya untuk diajak tawuran melawan 5 sepuh Qingyun.
Alhasil terjadi adu ponteng-pontengan di area tebon-tebon. Aceng fokus melawan sesepuh Hingyun. Meskipun di awal-awal Aceng sempat terpukul mundur, tapi hal itu tidak membuat Aceng tumbang. Dia masih sanggup bertahan dengan cepat membalikkan keadaan ke ponteng-ponteng sesepuh Hingyun. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama saling meluncurkan jurus goib andalan. Sepuh Hingyun mengeluarkan jurus paus pengelana 9 langit, sedangkan Aceng mengeluarkan jurus tebasan naga petir. Saling meluncur energi siluman goib, adu serutukan maut kuat-kuatan, yang akhirnya tawuran geger geden dimenangkan oleh grupnya Aceng. 5 sepuh sekte Hingyun telah ditaklukkan. Selanjutnya Aceng akan meminjam wujud mereka, menjelma menjadi mereka untuk menyusup masuk ke sekte Hingyun. 消消气，接下来还要借用他们的样子。 Lanjut episode 82. Shin memperlihatkan Aceng yang sudah berada di markas sekte Hengyue berkumpul dengan kawan-kawannya. Bisa kita lihat 5 sesepuh Hingyun sudah diikat tak berdaya. Aceng pun mencoba menerawang jiwa ingatan 5 sesepuh Hingyun dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang tetua bernama Yunhing di sekte Hingyun memiliki sepasang mata langit yang bisa melihat tembus semua ilusi dan penyamaran. Mata langit adalah anugerah langit. Ilmu Taisu yang menutupi jejak jiwa naga pun juga bisa ditembus. Jika ada orang kayak gitu di sekte Hingyun, samaran mereka dalam menjelma 5 sesepuh Hingyun akan bisa dengan mudah terciduk. Bersamaan dengan itu, bocah gendut dan bapaknya Mentungul memberikan kabar bahwa Master Ling Zhen dari istana Zhenghe akan merayakan ulang tahun ke-600, mengundang Pak Tong Xuan dan para tetua sekte Hengyue menghadiri perjamuan tersebut. Padahal saat ini sekte Hengyue udah dikuasai oleh Aceng. Mendapat kabar ini, Aceng langsung punya ide dadakan, yaitu rencana pengalih perhatian. Dan Shin pun berganti memperlihatkan Aceng yang sedang merenung sendirian, begitu merindukan gurunya, mbaknya Linger. Sebenarnya kemanakah gurunya pergi? Secara logis, kabar bahwa Aceng masih hidup sudah tersebar di seluruh dinasti Chu. Seharusnya gurunya mendengar tentang hal ini. Apakah mungkin telah terjadi sesuatu pada gurunya? Selang beberapa menit, Mbak Ren Huang Mentungul memberi kabar bahwa mata-mata sudah dikirim pergi menghadiri perjamuan ulang tahun Master Ling Zhen. Selanjutnya, Aceng, Mbah Senior Gu, Pak Song Jiang, Mas Song Li, dan Mbak Ling Yu akan menyamar menjadi 5 sesepuh Hingyun, menyusup dan mengendalikan kekuasaan sekte Hingyun. Sedangkan Mbak Ren Huang disuruh membawa pasukan untuk menutup seluruh jalur dan formasi pemindah keluar masuk sekte Hingyun. Tak lama kemudian, tiba-tiba Mentungul bidadari andalan yang langsung nyeletus bahwa dia juga ingin ikut. Dan ya, dia adalah Linger. Sekarang udah ganti skin tambah beautiful. Ranah kultivasinya udah meningkat di Heavenly Kuasi. Awalnya Aceng menyarankan supaya Linger tinggal di sekte dan berjaga aja, tapi Linger malah langsung ngajak duel Aceng demi menegaskan bahwa sekarang ia sudah bertambah kuat dan tidak akan menjadi beban. Alhasil untuk beberapa saat mereka saling adu ponteng-pontengan. Meskipun ranah kultivasi Linger udah meningkat dan di atas Aceng, tapi kemampuan dan kesaktian masih jauh di bawah Aceng. Jadi Aceng masih bisa ngimbangi, tidak begitu kerepotan saat melawan Linger. Namun yang membanggakan adalah di saat Linger meluncurkan tendangan sakti ke arah Aceng, nampak Aceng tidak berusaha menghindar maupun bertahan. Menerima tendangan tersebut sampai mencela delosor. Hal ini pun membuat Linger terbangkongkan. Seharusnya Aceng bisa dengan mudah menahan serangan tersebut. Lalu Mbak Ren Huang langsung nyeletus bahwa Aceng sengaja melakukan itu sebab melihat paha putih mulusnya Linger. Benar-benar Aceng the cabul boy. Singkat cerita, Shin berganti memperlihatkan situasi di aula sekte Hingyun. Ketua sekte Hingyun Gong Sunji nampak sangat khawatir dengan 5 sesepuh
sepuh Sekte Qingyun. Sampai sekarang kok juga belum balik-balik. Hingga selang beberapa menit, akhirnya 5 sepuh Qingyun tiba. Yang sudah jelas itu adalah grupnya Aceng yang menyamar. Bahkan di situ Mas Zhou Ao juga ikut memakai jubah. Aceng yang sedang menyamar pun menegaskan bahwa semua masalah ini memanglah trik tipuan dari Sekte Shengyang. Setelah itu para tetua lainnya yang di aula disuruh cabut keluar. Hanya ketua Gong Xunzi yang disuruh tetap tinggal. Membuatnya pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Dan Aceng pun hanya menyuruh dan Aceng tidak menjelaskan, malah menyuruh Mas Zhou Ao untuk menjelaskan pada ketua Gong Xun. Jelas melihat kehadiran Mas Zhou Ao membuat ketua Gong Xun bad mood. Kok masih berani nongol nih Mas Zhou Ao di Sekte Qingyun? Lalu Mas Zhou pun menegaskan bahwa kedatangannya kali ini hanya untuk menuntut keadilan. Meskipun saat ini Mas Luho memang sudah mudar dibunuh Aceng, tapi untuk ketua Gong Xun dan para tetua sekte lainnya, mereka pura-pura menutup mata atas seluruh perbuatan Mas Luho, bahkan membiarkannya. Mas Luho adalah pembunuh. Itu berarti para tetua Sekte Qingyun adalah komplotannya. Selang beberapa menit, Aceng dan kawan-kawan pun menampakkan diri kembali ke wujud aslinya masing-masing untuk membuat perhitungan dengan Sekte Qingyun. Mereka juga mengaktifkan formasi penghalang agar orang-orang Sekte Qingyun di luar tidak bisa masuk. Tanpa berlete-lete lagi, Aceng segera meluncur ngeponteng-ponteng ketua Gong Xun, bertujuan melemahkan kekuatan ketua Gong Xun. Setelah itu diserahkan pada Mas Zhou untuk dieksekusi. Alhasil Mas Zhou bisa dengan mudah ngefatality ketua Gong Xun, dibuat modar di TKP. Setelah membalaskan dendam, tak diduga Mas Zhou mendapat pencerahan. Simpul di hatinya telah terbuka. Kultivasinya langsung meningkat ke ranah Dark Space, sebuah bencana yang membawa keberuntungan. Selanjutnya Aceng dan kawan-kawan pun menyamar lagi. Mereka keluar dan berdakwah di hadapan orang Sekte Qingyun. Aceng berkata supaya Sekte Qingyun bekerja sama dengan Sekte Hengyue membombardir Sekte Shengyang. Lalu Mas Zhou hari ini ditunjuk sebagai ketua Sekte Qingyun ke-9. Jelas hal ini membuat beberapa orang terbanggongkan. Aneh banget, masa Mas Zhou tiba-tiba jadi ketua Sekte Qingyun? Tapi Aceng tidak ingin menjelaskan panjang lebar, hanya menegaskan bagi siapapun yang menentang maka akan diponteng-ponteng sampai modar. Alhasil orang-orang pun terpaksa tunduk dan mengikuti perintah, menyambut Mas Zhou Ao sebagai ketua Sekte Qingyun yang baru. Singkat cerita, setelah itu Aceng dan kawan-kawan pun membasmi kelompok orang pemberontak di Sekte Qingyun demi keamanan di masa depan, membereskan semua masalah internal Sekte Qingyun. Setelah semua sudah dibereskan, sisanya akan diserahkan pada Mas Zhou sebagai ketua Sekte Qingyun, membawa Sekte Qingyun kembali merdeka. Mas Zhou sangat berterima kasih banyak pada Aceng karena telah membantunya. Sekarang masalah Sekte Qingyun udah beres. Langkah selanjutnya, Aceng akan pergi dulu ke perjamuan acara ulang tahun Master Ling Zheng untuk membuat perhitungan dengan Master Ling Zheng. Mungkin akan diponteng-ponteng. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next level.